Nah, tadi nih ya kita baru sampai penyusutan. Nah, penyusutan itu biasanya kalau kita tadi saya pakai kendaraan atau kita nih tinggal di bangunan. Kita kan rumahnya ada bangunan. Nah, itu ada namanya biaya penyusutan, di mana bangunan itu kalau semakin lama semakin rusak, perlu maintenance, kendaraan, itu misalkan handphone, laptop, itu kan dia update terus, karena itu kalau kita jual pasti akan beda harganya sama yang pas kita beli. Itu namanya biaya penyusutan. Ini saya jelasin secara ini aja ya, eh, bahasa manusia bukan bahasa ekonomi yang terlalu ribet gitu ya. Itu namanya biaya penyusutan. Nah, ada biaya administrasi dan umum. Nah, di sini juga dari administrasi sendiri, contohnya ini ya, kayak misalkan di Alfamart, itu kan ada biaya untuk aplikasi gitu ya. Kenapa adik-adik mungkin lihat kita setiap beli di Tokopedia, Shopee, pasti ada biaya administrasi gitu ya, 1.000 rupiah misalkan. Nah itu sebenarnya mereka lebih lebih lagi daripada itu gitu ya. Itu ada biaya pengeluaran mereka untuk penjualan. Kalau itu kan mereka jasa lah yang masuk kayak kalau si Shopee gitu ya. Nah, itu ada total biaya operasional. Nah, dari biaya operasional ini yang di luar-luar itu ya ternyata kita ada naik motor dan lain-lain. Untungnya ini masih laba kotor adik-adik. Tadi ya, misalkan saya untung per beli bakwan 200 perak lah per bakwan. Sedangkan saya jual 100 bakwan, berarti saya dapat 200.000 sehari gitu ya dari bakwan cuma 100. Nah, ada biaya lainnya, tinggal dikurangin sama biaya operasional. Maka dapatlah laba bersih. Gitu. Ini ceritanya sampai ke situ. Jadi adik-adik kalau jualan jangan cuman jual ah dari beli bakwan kita udah nih apa beli minyak bla bla bla. Tapi kita nggak ngitung bensinnya, kita nggak ngitung penyusutannya ya. Misalkan kita pakai HP, kita jualan gorengan by phone gitu ya. Contohnya terus kita ternyata harus kirim pakai Gojek gitu. Oh, ya, sorry. Nah, kita harus kirim pakai Gojek lagi. Nah, itu ada namanya biaya-biaya dari operasional yang ada. Itu adalah kenapa didapatkan dari eh, itu dapat laba bersihnya baru. Dari laba bersih aja, ini baru laba bersih operasi loh adik-adik. Operasi itu operasional ya. Nah, baru dapat tuh laba bersih operasional. Ternyata kita masuk ke duit bank kita, nih yang udah punya bank. Banknya ada potongan lagi kan tiap bulan. Iya Bu, iya. Nah, ada potongan. Kalau BCA saya kena potongannya 21.000 lagi. Kemarin saya minta turun tuh. Pengen yang ke cuman 10.000 nggak ada ya di BCA ada 16.000. Tapi nggak tahu. Pakai yang lain gitu. Nah, ada namanya biaya dari entah bunga ya. Ini kalau ini pinjaman ya biasanya. Kalau adik-adik punya bank tuh ada biaya bank tuh dari apa yang kita punya si misalnya kita jualan kita mereka transfer ke bank kan saya transfer ya QRIS ya QRIS pun ada biayanya adik-adik saya sedih itu QRIS masa misalkan hari ini lagi sepi gitu ya terus cuman laku kalau nggak salah 80.000 apa 70.000 tuh satu toko saya punya lagi hujan badai waktu kemarin tuh lagi sepi tuh cuman 70.000 apa 80.000 pokoknya. Yang QRIS pada minta QRIS semua. Tapi 80.000 doang tuh, misalnya 70.000. Per hari itu diambil sama QRIS adik-adik. QRIS sebelum transfer ke bank kita. Itu kena biaya, kalau di atas itu kena 5.000 apa, dipotong lagi. Nah, itu dipotong lagi pokoknya. Nah, ini masih belum pendapatan pajak. Kalau kita udah kena pajak lagi, adik-adik, dipotong lagi sama pajak. Barulah dapat laba bersih. Jadi itu adalah memang yang se- sebenarnya adalah keuntungan kita. Jadi kita masih harus ngitung banknya, kita masih hitung ada pajaknya enggak, kita masih ngitung pengeluaran kita yang lain untuk berjualan. Jadi adik-adik
harus konsen ke situ juga. Dimana kalau kita berjualan jangan sampai ada yang boncos ya, ternyata laba bersihnya nggak ada gitu dari yang kita sudah keluarkan. Nah, jadi itu adalah perhitungan untuk nilai biayanya. Ini adalah analisis perbandingan laporan keuangan yang untuk perhitungan nilai biaya. Nah, tadi kan ada dua ya. Ini ada namanya lagi analisis common size. Apa sih? Nah, kita bisa analisis lagi nih adik-adik. Ketika adik-adik entah mau berjualan, entah mau investasi, entah mau apa ya, pokoknya masalah cuan, cuan, cuan. Ya. Jadi di tabel ini ngeliatin kontribusi setiap biaya dari aktiva dan pasiva. Pasiva tuh seperti hutang ya adik-adik. Aktiva itu eh, kekayaan kita lah dari eh, modal yang ada, kemudian uang kasnya, uang surat negaranya, dan lain-lain. Ini aktiva, kayak tanah, gedung gitu. Lancar itu kayak contohnya tadi ya, dagang, piutang dagang. Kita misalkan tadi Dian atau siapa lagi nih? Andini gitu misalkan. Andini sama Dian eh, punya ngutang nih, Andini ngutang ke Dian. Eh, Dian Dian em, jualan Gorengan. gorengan lagi, oke. Jualan Gorengan. bakwan. Dia jualan bakwan, gorengan nih. Terus kemudian Art beli nih. Terus ngutang dulu ya, biasa. Oh, ngutang bilangnya, iya gue ngambil dua, padahal ngambilnya tiga ya. Ada ya kayak gitu. Oh, bilangnya bilangnya makannya tiga, bilangnya dua gitu ya. Nah, ketika berhutang itu, nah itu kan ada namanya piutang dagang gitu. Nah, disitulah eh, ada namanya aktiva lancar. Nah, di sini juga ada namanya pasiva. Di sini pasiva itu adalah hutang-hutang yang memang kita butuhkan gitu ya sama modal. Nah, dari aktiva dan pasiva ini kita bisa lihat hitung per persentasenya. Jadi ini aktiva, ini pasiva. Nah, jadi kita bisa lihat distribusinya. Untuk aktivanya sendiri kita dari penghasilan, kas gitu ya, piutang, biaya dibayar di muka, tanah, dan lain-lain kekayaan kita itu di tahun 2017 93 juta lah hitungannya misalkan ya. Nah, ini tahun 2018 itu 107 juta. Naik nih gitu ya. Tapi hutang kita naik nggak gitu. Hutang kita naik nggak nih di utang lancar. Oh, ternyata hutangnya kita naik nih. Dagang mengalami kenaikan. Dari situ kita ada hutang jangka panjang, misalkan obligasi. Kita eh, buka obligasi, ternyata obligasinya menurun gitu. Nah, dari situ modalnya, oh ternyata modalnya naik, tapi hutangnya naik juga gitu. Nah, di sini gara-gara dari modal saham, laba yang didapat. Nah, labanya ternyata laba yang ditahan itu adalah laba yang belum kita miliki. Gitu. Jadi udah beli tadi gorengan dua, ngutang dulu ya. Nah, itu bisa juga piutang dagang. Nah, contohnya seperti itu. Nih, contohnya eh kita bisa lihat totalnya. Sebentar, nih kita ada hitungannya di belakang. Nah, dari sini kita bisa lihat nih dari contoh yang tadi ya. Ini aktiva dan pasiva ini. Jadi kalau aktiva itu biasanya kita ngomongnya kas lancar gitu ya. Ini nanti hutang gitu. Pasiva tuh hutang gitu. Eh, kalau kita anak ekonomi, pasiva lu banyak juga gitu. Kita orang-orang yang nggak paham jadi kayak apaan sih pasiva gitu. Tapi kalau kita yang orang akuntansi gitu misalkan, pasiva lu bayar dulu, utang lu bayar dulu gitu. Jadi bercandaan orang-orang ekonomi gitu. Aktiva lu naik nih gitu. Misalkan, oh kekayaan lu naik nih gitu. Jadi itulah bercandaannya. Contoh,
Ini ada neraca yang diperlihatkan, adik-adik bisa lihat ya. Jadi persediaan eh, barang dagangan dan piutang dagang yaitu 37,4% sama 30,4% di tahun 2017. 18 ada mengalami penurunan di barang dagangan dan kenaikan di piutang dagang. Nih contohnya ya. Tadi 37,4, ini 33,4. Ini dapat dari mana? Pembagian adik-adik. Jadi kalau nggak salah 35 dibagi dengan 93.700. Hasilnya ini. Soalnya ini 100%. Gitu. Jadi ini total dari 100%. Jadi tinggal kalau kita di ekonomi tinggal lihat aja nih pembagiannya dari 35.000 total dari seluruh aktiva berapa? Oh berarti 37,4%. Nah, ini kemudian jadi 33,4. Alasannya kenapa? Sebenarnya ada persediaan barang yang naik nih gitu. Cuman karena kita kasnya bertambah, terus kemudian piutang dagangnya bertambah, yang kita lihat dari sini ya, persentasenya. Ini juga dilihat dari keuangannya juga bertambah. Oleh karena itu, ininya juga bertambah total aktivanya. Oleh karena itu, si persediaan barangnya jadi persentasenya lebih berkurang. Kita nggak 100% ke persentase aja sebenarnya. Tapi kita lihat juga eh, berapa totalnya. Gitu. Dengan obligasi menjadi yang dominan. Gitu. Obligasi yang menjadi yang dominan dari distribusi pasifanya. Oke, ada apa nih? Oh, tabuk kemik. Ah, kenapa nih? Oke. Jadi distribusi pasifa dengan nilai 42,7, contohnya nih ya. Ini pasifa ya, ini aktiva. Nah, jadi ada 42,7. Bentar, kita 42,7. Nah, kemudian untuk distribusi obligasinya jadi 32,5. Jadi di tahun itu biasanya ada pos-pos lain yang dilakukan. Nah, obligasinya berkurang. Analisis ini, jadi kita bisa lihat nih angka signifikan tersebut ada berkurang kan. Maka perlu dianalisis lagi kenapa sumber dana yang ditanamkan berasal dari hutang dan modal itu memberikan gambaran mengenai besarnya penanaman uang pada pos-pos tertentu. Jadi memang kita bisa lihat nih, oh ternyata 32,5% masuknya di hutang jangka panjang gitu. Jadi untuk obligasi, biasanya adik-adik kalau masukin uang ke obligasi itu ada rulesnya 5 tahun apa sampai 10 tahun untuk duitnya nggak boleh diambil gitu. Ada yang setahunan, sekarang saya ada sih 3 bulan gitu. Tapi saya lebih better kalau itu uang dingin ya adik-adik untuk masuk ke obligasi. Ada yang mau bertanya? Kita di akhir aja ya. Ibu, Oh ya, boleh bertanya? boleh boleh. Ibu jadi kalau analisis common sense harus yang dianalisa itu yang eh, signifikan kah Ibu? Nggak cuman signifikan, tapi semuanya bisa dianalisa. Tapi yang paling signifikan itu yang mana sebenarnya? Gitu. Ini cuman buat persentase aja. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, tergantung nanti kalau adik-adik kerja, mungkin mungkin ada yang di bank gitu ya. Nanti kemarin banyak deh lulusan Stikom, ya banyak yang kerjanya jadi di bank, Bank Mandiri. Kemarin di Instagram saya kan pada follow ya. Bisa rata-rata pada follow. Terus saya lihat, oh alumninya udah pada keterima di bank nih. Bank kemarin ada yang di Bank Mandiri, ada yang di Bank BCA. Terus setelah itu mereka yang tadinya nol gitu ya, mungkin nggak belajar, mau nggak mau adik-adik belajar lagi gitu untuk hal ini. Nah, biasanya bos itu nanya, ini gimana gitu. Ini kalau adik-adik orang keuangan sama internal audit yang keuangan ya. Ya, bos itu nanya, tapi kan adik-adik nggak masuk di ranah situ ya, biasanya nanti masuknya di operasional yang lain gitu. Nah, itu biasanya mereka minta, laporan yang ini dong, kira-kira lu analisanya gimana gitu. Ntar kalau menurut gue gini gini gini, gitu, misalnya gitu ya, sama si bosnya. Terus enggak kok, ini sih menurut persentasenya gini, persentasenya berapa persen gitu. Biasanya dia, oh kira-kira yang masih oke berapa persen. Ya udah deh, gue pakai yang ini. Biasanya mereka nanyanya persentase.
gitu. Tapi biasanya duit juga sih. Jadi tergantung bos-bosnya juga gitu. Ini zaman saya dulu di project ya. Kalau kalau sekarang saya udah pindah ke quality, jadinya lebih ke quality produknya gitu. Jadi di sini kita bisa lihat nih contoh tabel perhitungan pada laba rugi. Nah, tadi tuh ya persentasenya kita bisa lihat penjualannya kan 265 naik nih ya tahun 2018. Naik 100%, 100%. Nah, harga pokok penjualan naik juga ternyata. Ya, iya. Minyak sekarang di sana minyak 1 liter berapa? Ada yang beli minyak nggak? Disuruh ibunya. Nggak tahu, Bu. 6.000 Bu. Hmm? enam 6.000. ribu. Murah banget. Iya. Iya Bu. 1 liter 6.000. Iya Bu. Iya, tahu deh. Soalnya Iya. di Kalau nggak Alfa salah 7.000. 6.000 7.000 gitu Bu. itu 1 liter apa cuman 200 mili? Itu kalau di Oh, kalau di kampung saya ada 6.000. 1 liter. Oke. Minyak harga Bagus. sekarang itu kalau nggak salah ya di kisaran 1 liter itu 19.000 sampai 20.000 harga minyak goreng. Kalau minyak bensin Pertalite ya itu 10.000 gitu. Oh ini kalau kita buat jualan ini segini kira-kira. Oh saya jualan jualan makanan ngitung-ngitung juga. Kok harga minyak naik ya? Tadi harga minyak 2 liter biasanya cuma 30.000 lah itu dulu. Sekarang udah segituan gitu. Beras pun naik adik-adik. Beras naik. Tadinya gara-gara ketemuan beras oplosan yang kemarin tuh kan beras langka tuh. Itu harga pokok penjualan jadi naik banget tadi adik. Saya pun jadi bingung tuh untuk jual kira-kira satu nasi ini biasanya kita jual 5.000 nih porsi. Nasinya biasanya nasi yang petruk gitu misalkan. Atau nasi yang beras yang petruk atau mungkin yang pandan wangi. Tapi kita turunin ke beras yang biasa. Misalkan rojo lele atau apa. Gitu. Ya itulah kalau misalkan di F&B ya. Food and beverage. Nah, itu kalau yang adik-adik memang di restoran ngitung tuh nanti penjualannya segini, ada penyusutan gitu ya. Kemudian administrasi, biaya bunga, pendapatan, dapatlah laba bersihnya. Jadi dari modal kita dapatlah laba bersih. Baru laba bersih eh, yang tadi kita udah ngitung gitu. Jadi dari sini pun kita bisa lihat ada kontribusi yang diberikan setiap pos kepada total aktiva atau pasiva. Jadi semuanya berkontribusi. Contoh, apa ya? Saya mau contohin apa ya? Yang gampang. Jangan gorengan lagi. Ganti dong, ganti. Oh, boba ya. Oke, minuman boba ini sebenarnya salah satu yang berkontribusi. Sekarang boba udah nggak terlalu ya. Sekarang teh kali ya. Tapi teh juga udah mulai hilang. Masih sih teh jualan pinggir jalan gitu ya. Nah, di situ Tepoci, Bu, tepoci. tepoci. Nah, teh poci ini kan ada beberapa rasa. Atau teh poci aja nih di sana. Ada leci, ada rasa anggur, grape gitu ya. Ada rasa stroberi. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ternyata dari sini em, ada pos-posnya beda loh, gitu. Kalau di perusahaan biasa ya adik-adik, itu misalkan ini lebih ke hotel atau bisnis nggak apa-apa, digital juga nggak apa-apa gitu ya. Digital kan banyak lebih ke jasa ya. Kalau di ini kita juga bisa nih jual makanan nih. Saya lebih ke makanan ya. Nah itu kita beda. Ini kan kita ngitungnya saat tadi cuman gorengan. eh Kesini gampang ya satu produk gorengan. Nah, sedangkan adik-adik kita jual nasi Padang anggapannya misalkan. Jual nasi Padang tuh ada ayam, daging, rendang, kemudian ada ikan, ada apa? Ini akan bingung di sini nih adik-adik. Adik-adik akan menghitung satu persatu untuk harga pokok penjualannya dari masing-masing yang adik-adik jual. Karena kita nggak cuma jual satu produk.
kita jual banyak produk. Itulah yang memang perusahaan, ya kan contohnya nih perusahaan manufaktur, jasa ya, ataupun perdagangan. Nah, itu kita punya aktiva-aktiva tertentu dari penjualan dari proses masing-masing. Jadi kita investasinya kemana nih? Misalnya contoh ya, kalau di luar negeri, entah mungkin kalau adik-adik apa ya di hotel gitu ya, hotel atau mungkin di eh, restoran. Nah, itu juga biasanya banyak di luar negeri kerjanya. Eh, Anak-anak murid saya kemarin juga banyak yang keluar. Itu eh, di jasanya ini kita membutuhkan distribusi juga. Jadi kira-kira kita ada piutang juga untuk makanan. Contohnya ya, yang saat ini banyak bisnis yang berjalan itu MBG. Itu MBG dijadiin bisnis adik-adik, jangan salah. Itu bisnisnya gede banget itu. Misalkan si presiden itu bilang satu anak 10.000 per hari, itu sebenarnya di dalamnya situ sebenarnya nggak sampai 10.000. Pasti kan ada keuntungan yang ngapain coba dia ada bayar gaji karyawan, kemudian dia ada biaya operasionalnya gitu, ada biaya penjualannya gitu ya, ada biaya administrasinya buat ke pemerintah gitu, ada biaya bunganya juga kalau memang dari pemerintah itu ada biaya pajak, ada biaya ada lain-lain. Itu sebenarnya wow, itu besar juga ternyata dari yang kita anggap cuman 10.000 rupiah. Kalau manufaktur kan kita udah tahu ya mesin, bangunan, kita proses untuk pabrik. Nah, untuk perdagangan kita juga ya tadi ya, dagang gorengan. Gorengannya cuma satu tuh tadi baru bakwan. Belum yang pisang, belum yang tahu, tempe. Itu kan kita hitung lagi berbeda. Jadi di situ kita bisa lihat 100% dari standar ini kita gunakan common size. Jadi di mana size-size yang paling besar, oh ini kan size-nya 100 ya. Nah, ternyata dari biaya operasional ini yang paling besar adalah biaya dari harga pokok penjualan. Jadi paling besar itu ya kita beli beli mod barang lagi untuk yang dijual. Tadi ya misalkan beli sayurnya, beli minyaknya, beli gasnya itu lebih besar dibanding mungkin biaya-biaya penyusutan, biaya administrasi, biaya bunga banknya cuma 10.000, tapi kan kita setiap hari kan belanja untuk makanan tersebut. Misalnya contoh seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat, oh, persentase pengeluarannya kita banyaknya dari harga pokok penjualan. Ada biasanya biaya operasional ditambah biaya gaji adik-adik. Kemarin saya kenapa bahas Unilever mulu ya? Unilever lagi untung, adik-adik. Kemarin beritanya lagi banyak gitu. Di mana mereka mem-PHK kisaran 300 orangan, 380. Besoknya di kuartal, kan dia per kuartal ya. Jadi dia per 3 bulan, 3 bulan untuk ngitung keuangannya. Q1 ke Q2 turun. Untungnya turun drastis. Hampir mau masuk rugi ngitung pas di perhitungannya nanti kita ke rasio ya. Kita coba lihat minggu depan. Itu dia berkurang. Ternyata kemarin untung di kuartal 3. Alasannya apa? Memecat eh mem-PHK lah bukan memecat. Mem-PHK 300 karyawan untuk mengurangi biaya operasional. Jadi di sini bisa masuk ke laporan keuntungan laba rugi. Nah, di situ dari penjualan, harga operasional, dapatlah untuk laba bersih yang segini dari total yang ada. Ini kan harga operasionalnya ya, sampai pendapatannya juga dapatlah pajak pendapatan dan lain-lain, dapatlah laba bersihnya sekian. Jadi dari situ kita bisa lihat nih adik-adik bahwa kontribusi harga pokok penjualan itu kenaikannya atau penurunan itu menggambarkan efisiensi perusahaan. Nah, itu contohnya tadi ya, Unilever tuh ngadain efisiensi perusahaannya sangat 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 gitu ya. Sampai karyawannya di PHK yang menurut mereka udah nggak oke lagi, ya makanya sekarang banyak pengangguran juga ya, karena alasannya apa? Efisiensi perusahaan tersebut gitu. Jadi ada laba bersih juga, jadi harga pokok penjualan, beban administrasi dan biaya lainnya, serta pos beban bunga. Jadi ada biaya administrasi juga nih untuk tindakan selanjutnya. Jadi kita bisa lihat di mana perusahaan kita itu sebenarnya untung apa enggak gitu. Jadi kalau adik-adik
Ntar ya, minggu depan kita bahas tentang si rasio itu. Mungkin, hmm, nih, kalau menurut adik-adik, Bukalapak untung apa enggak? Tidak. Coba kita cek ya. Jadi ini Bukalapak. Kita bisa lihat, Bukalapak udah mulai ditinggalkan ya. Tapi masih ada beberapa orang tua mungkin yang bayarnya pakai ini. Kita bisa lihat nih, dari aset, ini adik-adik ntar udah mulai, investasi nih, gitu. Untuk saya pun kemarin masih merah beberapa, jadi saya belum jual. Sebenarnya kemarin beli Campina, saham Campina, tapi ternyata dia nggak ngasih dividen, jadi saya pengen jual tapi udah turun. Nih kita lihat liabilitas nih utang, gitu. Jadi utang itu bisa kita masukin hutang, namanya banyak adik-adik, hutang, pasiva, kemudian liabilitas, liabilitas biasa ke kebutuhan, gitu ya. Ada utang usaha, kebutuhan kita untuk sewa, gitu ya. Nah, kita bisa lihat lagi ekuitas, ini modal saham. Ini pembagian saham nih ya, per saham orang punya saham berapa. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan pendapatan. Ini laba, laba rugi usaha. Ini kalau di dalam kurung minus ya adik-adik, kurang. Jadi ini tambah kurang ini gitu. Kita bisa lihat apakah dia rugi. Nah, penghasilan rugi. Benar. Rugi dia di tahun 2024. Nih, ini 2025. Dia untung loh. Kita cek lagi. Laba rugi, laba rugi, laba rugi. Laba rugi. Di 2025 masih ini per 30 September ya. Di 2024 dia mengalami kerugian gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari laporan keuangannya. Rugi. Nah, ini rugi. Dia mengalami kerugian. Operasi kas. Ya, berarti di tahun 2025 ini malah dia mengalami keuntungan adik-adik. Kenapa? Alasannya kita bisa lihat bahwa dia beban pokok, beban penjualan. Wah, pokoknya gede juga ya. Naik nih bebannya. Kalau adik-adik bisa lihat ya, ini 2024, 2025. Biaya pokok pendapatan itu tadi nggak cuma dari karena dia jasa, masuknya bisnis digital nih. Jadi dia tuh lebih ke karyawan, mungkin lebih ke apa namanya, servernya, biaya server gitu ya, biaya developer gitu ya. Biasanya lebih ke situ. Nah, ini administrasi. Nah, jauh nggak adik-adik administrasinya? Jauh kan? Minusnya dari tahun 2024 800 ke 361. Alasannya tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak? Tidak, Ibu, tidak. Alasannya apa? Ibu, Um, gimana Ibu? jadi Ibu, in- ini ada tanya. beban umum dan administrasi. 2024 ke 2025. Ini dia mengalami penurunan nih dari yang tadinya minus 868 ke 361. Beban tuh kayak pengeluaran biaya. Nah, oke deh, saya ceritain aja. Di sini ada beban umum dan administrasi. Ini artinya apa? Artinya dia mengurangi eh, biaya-biaya administrasi. Administrasi itu biasanya apa? Biasanya biaya admin. Admin tuh maksudnya tenaga kerja ya. Jadi dia memang kalau saya lihat sih dia memang mem-PHK banyak banget pekerja gitu
gitu ya. Jadi ini memang mengalami penurunan dari minusnya. Jadi istilahnya kan beban ya, beban beban perusahaan. Jadi dia mengurangi beban perusahaan itu. Gitu. Nah, ini ada beban operasi. Saya nggak tahu nih kenapa dia plus. Padahal pendapatan. Oh, pendapatan. Ini pendapatannya. Kalau ini pendapatannya minus. Gitu. Dari income. Dari pendapatan yang dia punya. Nah, ini laba rugi nilai investasi. Dia investasi ternyata. Jadi ada investasi dia yang menguntungkan. Saya nggak tahu ditaruh di mana uangnya, mungkin ada di saham atau di mana. Dia juga investasi. Akhirnya dia mengalami laba di tahun 2025. Nih kita bisa lihat di sini. Nih, labanya. Kayaknya dia dapat dari investasi deh di sini. Soalnya sebelumnya dia minus untuk investmentnya. Jadi mungkin dia sekarang perusahaan investment kali ya, mix gitu, bukan digital aja. Tapi dia juga ada keuntungan dari eh, lainnya. Di sini kita bisa lihat beban keuangan, beban rugi. Nah, dia rugi naik nih. Tapi bagian rugi entitas asosiasi, mungkin bayar karyawan kali ya, karyawan yang memang di PHK. Kita bisa lihat pajaknya juga berkurang dan beban pajak penghasilan bertambah malah. Mungkin sedikit orangnya, tapi gajinya mungkin lebih besar. Jadi atau penghasilannya makin besar, ini kan penghasilan makin besar ya. Tapi akhirnya pajak untuk pemerintahnya itu semakin besar juga. Akhirnya dapatlah dia di Oke, sini mengalami di tahun 2025 ini untung adik-adik di laba. iya, berarti laba. Sedangkan di tahun 2024 ini dia kurang atau rugi gitu. Jadi, oh caranya dia mungkin investasi yang kita nggak tahu di mana gitu. Soalnya di sini gede nih. Tiba-tiba dia langsung dapat ini saya masih pertanyaan sih bagi saya. Ntar kalau misalkan mau ngulik-ngulik nih seru nih adik-adik kalau mau ini. Ini ngulik-ngulik nih duit dari mana nih? Gede juga gitu. Gumana Masukin ke kasi, beta tahan laba stop rugi mark. atau usaha. Sorry. Katanya apa kanya ini? Oke. Jadi ini bisa kita lihat. Oh, nih kok laba ruginya dari nilai investasi di mana? Kok gede banget gitu ya. 2,3 sedangkan dia yang di sini minus gitu ya. Ini alasannya kemana gitu. Setahu saya sekarang itu dia udah nggak targetin untuk ke UMKM seperti Shopee maupun Tokopedia lagi. Mereka itu cuman untuk pembayaran seperti token dan lain-lain. Gitu. Jadi mereka targetnya cuman itu. Mungkin di sini ada biaya kehilangan adik-adik. Kehilangan ada asuransi kehilangan barang gitu ya. Nah, mungkin di situ. Saya nggak tahu nih. Di sini dia dapatnya kita bisa lihat nih 2O29. Nah, ini kita bisa lihat ada arahnya adik-adik sebenarnya. 2O29. Ini kita lihat ada catatannya. Di sini misalnya 16B gitu ya. Tadi 2O29. Kita bisa lihat ke belakang. Tapi lama lah. Itu kita bisa analisis lah. Kalau misalkan adik-adik memang tertarik di bidang ya semacam persahaman, pertradingan gitu. Biasanya kita sebelum itu kita ngecek-ngecek dulu untuk hal ini. Apakah kalau trading sih biasanya yang digoreng-goreng ya. Tapi kalau gitu kita biasanya ngecek dulu. Oh kira-kira yang mana yang oke. 21. Biasanya ini ada kode-kodenya. Biasanya dikasih nih kayak gini nih. 2F, 2M, ini. Itu ada di catatan notes paling belakang biasanya. Itu dapat dari mana ya duitnya? Itu biasanya ada di belakang. Nah, di sini nih. 21. Nah, ini per ini ada catatannya adik-adik. Jadi, mana nih 21? Panjang lah kalau kita belajar ini. Sampai kalau itu. Saya cuma istilahnya adik-adik bisa analisis aja. Oh, ini rugi. Oh, kemudian ini gimana gitu. Kita bisa lihat di sini. 21. 21 tadi 21 B. eh ya di sinilah pokoknya ada.
Nah, ini alasannya kenapa tuh tiba-tiba dia ada duit besar di situ. Nanti ada tuh alasannya di situ kenapa. Karena menurut kita kayak aneh aja tiba-tiba kok masuk duit gede yang sebelumnya minus gitu. Ini kali ya. Nah, udah masuk 20. Berarti masuk di 21 sini. Nah, ini biasanya ada oke, ada dua tipe bla 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 bla. Kita bisa baca di sini gitu. Oh, alasannya karena ini gitu ya. Nah, ini misalkan besok dengan total nilai yang penuh, lembar sekian penuh. Oh, I see. Tahu nggak kenapa dapat segitu? Gara-gara dia baru IPO adik-adik. Jadi dapat eh, dana dari investasi di saham karena dia baru IPO atau dia baru perusahaan yang TBK di tahun segitu gitu di tahun 2025 2024 akhir gitu. Jadi kita bisa lihat nih, oh dapetnya dari segini. Gede banget gitu duitnya dari mana gitu. Kita bisa lihat Iya, dari Bu. situ. Permisi boleh bertanya, Ibu? Ya. Ibu gimana kalau laporan keuangannya dimanipulasi, Bu? Nah, itu kan ada pihak ketiga ya. Kemarin ada Oke, Bu. banyak yang memang dari luar negeri itu yang sampai ditutup tuh. Waktu itu zaman siapa ya? Yang bank besar. Nah, itu resikonya besar sekali kalau sampai dimanipulasi. Karena ini kan yang buat keuangan ini, laporan keuangan ini bukan pihak perusahaannya adik-adik. Jadi apa sih perusahaan untuk auditor auditor perusahaan. Jadi mereka memang memiliki auditor untuk keuangannya. Jadi pihak ketiga gitu. Nanti mungkin em, biasanya mereka nih ada mereka yang buat auditornya. Jadi yang buat ini bukan pihak si PT-nya. Kalau sampai PT-nya kerja sama si auditornya satu, PT-nya udah ditutup. Kedua juga si auditor si Oke, Bu. ininya juga ditutup. Jadi itu resikonya besar banget untuk Oke. hal ini gitu. Ada kok beberapa kemarin bank bank siapa tuh yang zamannya kemarin tuh. Saya lupa. Itu di zaman Pak Soeharto lengser, saya pun belum lahir. Tapi itu ada bank yang besar Manipulasi. itu gitu. Bank Bank Bumi Putra ya? Itu masih ada nggak sih? Itu bukan itu. Itu ada tuh. Dia manipulasi keuangan kayak gini adik-adik. Jadi harus hati-hatilah untuk hal itu. Sampai si ininya auditornya juga ditutup. Kemudian ininya juga ditutup semua. Gitu. Jadi harus hati-hati ya untuk hal ini. Jadi insya Allah manipulasi sih enggak ya. Cuman kita yang bisa baca aja. Emang manipulasi pasti ada tapi kita nggak tahu ya. Maksudnya belum kedeteksi sama mereka juga gitu. Kalau kayak gitu kita bisa bertanya-tanya seperti tadi, anehnya itu dari mana gitu, adik-adik. Oke? Kalau itu biasanya pakai pihak ketiga. Siap? Oke, udah lebih less than a Siap. minutes kita tutup ya. Mungkin eh Terima kalau mau kasih. bertanya nanti minggu depan kita ada tugas jadi adik-adik bisa mencoba untuk mengerjakannya. Oke, saya nanti lebih banyak di WA, adik-adik bisa tanyakan di sana. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih, Terima kasih. kasih, Bu. Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh.